Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kembali kita berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61 yang berbunyi demikian. Karena itu biarlah hatimu sepenuhnya setia kepada Tuhan Allah kita, berjalan dalam ketetapannya dan mematuhi perintah-perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali belajar tentang pentingnya komitmen dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Komitmen dapat digambarkan seperti pondasi sebuah bangunan. Supaya sebuah bangunan menjadi kokoh harus ditopang dengan pondasi yang kokoh pula. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang kuat, baik secara rohani maupun dalam seluruh aspek kehidupan kita, jangan lupa untuk membangun komitmenmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dalam bahasa Latin adalah committer, yang berarti mempercayakan, menyatukan, mengerjakan, dan menggabungkan. Sehingga arti dari kata komitmen adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan yang melahirkan sikap setia dan tanggung jawab terhadap semua janji. Komitmen merupakan suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Saudara-saudara terkasih, mengapa komitmen itu penting? Komitmen dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan juga menyatukan visi misi sehingga dapat berjalan bersama-sama kepada tujuan yang hendak dicapai. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar bahwa yang membuat orang tidak dapat melaksanakan komitmennya secara total, pertama adalah faktor internal, yaitu diri sendiri, seperti ceroboh saat akan mengambil keputusan dan mementingkan ego, kurang berpikir panjang, tidak memikirkan risiko yang akan dihadapi saat mengambil keputusan, dan keyakinan goyah karena tidak memiliki keyakinan yang kuat. Namun ada juga faktor eksternal, yaitu di luar dari diri kita sendiri, seperti lingkungan, gaya hidup yang tidak benar, dan kemungkinan juga karena pengaruh uang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil contoh di dalam pelayanan anak-anak Tuhan. Akan terlihat berbeda ketika melayani dengan komitmen. Mereka bukan hanya sekedar menjalankan tugasnya semata-mata, namun dengan sepenuh hati mencurahkan hati dan segala keberadaannya untuk apa yang ia lakukan. Sayangnya sekarang ini banyak orang cenderung menganggap remeh nilai sebuah komitmen. Tanpa memiliki komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan di dalam pelayanan. Tantangan, kesulitan, komentar orang lain, bahkan kelimpahan adalah hal-hal yang seringkali digunakan Tuhan dalam menguji komitmen seseorang di dalam melayaninya. Untuk dapat berkomitmen melayani Tuhan seumur hidup, kita harus mendasarinya dengan kasih dan kesetiaan.
Apabila kasih kepada Tuhan sudah menjadi dasar, maka siapapun akan setia mengerjakan segala perkara, baik itu perkara kecil maupun perkara besar, sulit maupun mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas 16 ayat 10 dengan jelas menyatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, mereka para pahlawan iman seperti Musa, Daud, Rut, Daniel, Paulus, dan lain-lain, hal yang sama yang mereka miliki adalah komitmen di hadapan Tuhan. Ketika pengiringan mereka berjumpa dengan kesulitan dan tantangan, komitmen mereka untuk tetap setia kepada Tuhan membuat mereka tetap memilih untuk melakukan apa yang benar meskipun berisiko. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, terkadang komitmen seringkali dimaknai hanya sebatas ikrar yang dinyatakan, sedangkan komitmen berbicara tentang tekad atau wujud tindakan yang kuat terhadap sesuatu. Tuhan Yesus adalah contoh pribadi yang karena kasihnya mengambil komitmen untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari belenggu dosa, dengan cara turun ke dunia, mengambil rupa manusia, didera dan rela mati di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk berjalan dalam sebuah komitmen yang benar kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Kesetiaan di tengah tantangan adalah wujud dari komitmen itu sendiri. Komitmen akan membuat seseorang tetap memilih keputusan yang sudah diambil bersama, baik kepada manusia, terlebih lagi kepada Tuhan, walaupun ada situasi ketidaknyamanan yang akan terjadi. Yang kedua adalah tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersama. Ibrani 12 ayat kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang lebih memikirkan tentang hal kehilangan apa yang ia akan alami jikalau mengiring Yesus, dibandingkan mempercayai hal-hal yang dahsyat luar biasa dan kemenangan-kemenangan apa yang akan diraih ketika kita mengiring Yesus dengan kesungguhan. Seseorang akan selalu ragu untuk melangkah sungguh-sungguh mengikut Yesus. Seorang tidak akan pernah mengalami kehidupan kekristenan yang sesungguhnya sampai ia memutuskan untuk berkomitmen dalam mengiring Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk tumbuh. Bayarannya adalah komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Bermimpilah setinggi-tingginya. Yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu dengan kerja keras, semangat, dan komitmen. Maka Tuhan akan memberkati. Belajarlah membangun komitmen yang benar sejak masa muda, mulai dari hubungan pribadi, pekerjaan, studi, pelayanan, dan juga keluarga. Percayalah, selalu ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau setia kepadanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Dengan komitmen itulah kita akan mampu bertahan melayani Tuhan meskipun di tengah badai, tantangan, pergumulan yang ada. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.
Salam haleluya. Amin.